Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini gua akan mencoba mengganti busi mobil Datsun Go atau Datsun Go Plus ya, sama aja mesinnya. Mesin Datsun Go ini dia 1200 cc, terdiri dari 3 busi, dan ini businya ya 1, 2, dan 3 di sana. Nah, kelihatan nggak? Ya, 3 busi, jadi masing-masing 300 cc. 400 cc ya berarti ya, 400 cc dikali 3 jadi 1200 cc. Nah, kemudian kita harus lepasin dulu nih throttle body, lalu filter udara. Nah, ini bautnya harus dilepas. Terus soketnya juga harus dilepas. Ada tersembunyi di bagian belakang. Lalu ini ada di sini. Lalu bautnya ada lagi di sini. Ini baut untuk manifold. Manifoldnya dari plastik ya, bukan berbahan besi. Manifoldnya, manifold intake. Nah, itu di bawah juga situ. Lalu nyempil di bagian sini. Nah, oke, udah kelihatan semua ya. Lalu kita bongkar manifold, throttle body, kemudian filter udara. Ya, ini agak makan waktu dan agak jelimet juga ya. Jelimet sih enggak, cuman posisinya itu agak-agak susah gitu ya untuk ngelepasnya. Oke, tinggal teman-teman ini aja, improvisasi aja cara ngelepasnya bagaimana. Karena posisinya ada posisi yang sulit ya, pakai tang nggak cukup, pakai obeng kepanjangan gitu kan, pakai kunci sok kadang kepanjangan gitu kan, harus bongkar yang lain dulu. Nah gitu, nanti teman-teman tinggal improvisasi aja, karena letak-letak baut dan soketnya kan tadi udah diberitahu ya, tinggal improvisasi teman-teman aja. Oke, ini gue lagi ngelepas soket throttle body tadi, agak susah posisinya di belakang karena ngumpet ya. Oke, sekarang ngelepasin baut di manifold. Lepasin dulu tadi untuk ngecek oli ya, ketinggian oli. Oke, lepas dulu tadi bagian dari filter udara. Oke, ini manifold udah lepas. Kemudian tinggal ngelepasin dari mesin. Oke, ini masih ada yang nyangkut ternyata bautnya. Oke, yang ini kita lepas juga deh, karena sulit mentok kemana-mana. Jadi filter udaranya lepas juga sekalian. Oke, ini bautnya dia ukuran 10 mili ya, 10 mm, bukan 12 atau bukan 8, 10 mili ya. Jadi kita pakai kunci sok yang 10 mili juga. Ya iyalah. Oke, lalu ini kita lepas bagian. Nah, ini tuh tingkat terakhir tadi ya, agak susah juga ngelepasinya. Mungkin kalau untuk yang amatir mungkin agak susah yang lepasnya, tapi kalau untuk orang bengkel yang profesional mungkin gampang. Jadi untuk yang amatiran, hati-hati ngelepasnya, barangkali ada yang belum terlepas atau kepentok dengan yang lain gitu kan, takutnya bocor ya, kan jadi masalah baru. Jadi harus hati-hati ketika ingin melepas sesuatu. Lihat-lihat dulu kanan kiri atas bawah. Karena kalau kepentok lagi terus tahu-tahu bocor kan ya bikin masalah baru kan, ribet lagi nanti urusannya. Ini ceritanya kan cuma ganti busi doang ya. Oke, sekarang kita coba lepasin dulu soket-soketnya. Oke, sebentar, agak susah juga nih soketnya kenceng ya, harus pakai obeng minus. Nah, tarik kayak gitu aja. Lalu ini bagian atas bentuknya gitu kan. Nah, dia itu sebenarnya coil. Nah, dia sekaligus coil ya, coil sekaligus konektor ke businya ya. Lalu setelah itu pakai kunci busi. Kunci busi berapa itu ya? Kalau nggak salah 14 kalau nggak salah. Kunci busi 14 kalau nggak salah ya. Dan karena gue nggak punya kunci busi bawaan, akhirnya gue beli lagi kunci sok khusus buat nyabut, buat ngelepas busi.
Ya, ini udah masuk. Lalu tinggal diputar ke kiri untuk mengendorkan, lalu dilepas aja, ditarik. Ya, pelan-pelan. Mainannya slow aja ya, karena takutnya selek gitu kan. Mau ngencengin atau mengendurkan itu hati-hati, barangkali selek kena yang lain gitu kan. Nanti jadi masalah baru. Hati-hati aja. Oke, ini udah kendor, jadi tinggal diputar pakai tangan juga udah bisa. Diputar pakai tangan sudah bisa, lalu tinggal ditarik seperti ini. Ya, kita lihat, dan ini umurnya sekitar 7 tahun ya, baru diganti. Nah, ini dia. Ya 6 tahun atau 7 tahun deh, bentuknya kayak gitu ya. Ujungnya dia flat gitu ya, besar, agak besar ujung si businya. Lalu gue ganti dengannya model iridium, ujungnya dia lancip. Nah, seperti itu. Kelihatan gak bedanya tadi? Kelihatan ya. Oke, ini busi iridium. Jadi bahan bagian tengahnya itu menggunakan iridium, bukan tembaga. Oke, kita masukkan, hati-hati, dan pastikan dia posisinya sudah pas sebelum dikencangkan. Hati-hati ya. Kalau posisinya nggak pas lalu dipaksa dikencangkan, pasti slack. Kalau sudah slack, nah urusannya ribet lagi. Harus bongkar semuanya tuh, blok mesinnya ya. Oke, kita kencangin lagi. Basically kayak gitu doang ganti businya. Yang ribet itu nyopot manifold tadi, manifold intake dan throttle body dan filter udara ya. Yang ribet cuman itu doang lepasinya. Oke. Terus ini mengencangkan businya, kalau bisa sampai mentok saja, dan ketika sudah dirasa mentok jangan terlalu kenceng. Nah, maksudnya jangan dipaksa banget kenceng gitu ya. Nanti ngelapasinya susah. Dan takutnya patah ya. Patah nanti berabe lagi. Yang penting udah mentok dan dirasa kita paksain lagi itu udah mentok, udah stop gitu. Jadi jangan dipaksain lagi. Oke, kita pasang ulang si konektornya dan koilnya. Konektor koil berarti ya. Koil dan konektor jadi satu. Masukin. Oke. Lalu tinggal pasang soket kabel yang sebelumnya dilepas. Basically kayak gitu. Lalu lakuin di busi yang lain. Oke. Oke, ini busi yang terakhir. Semuanya terlihat karatan ya, dan
fisiknya sudah tidak terlihat bagus. Lalu ini gue pakai, sekali lagi gue ceritain, ini gue pakai yang jenis iridium. Jadi jenis metal yang lebih tahan panas. Jadi akan lebih awet harusnya ya. Dan bedanya itu sekitar 40 ribuan dari busi biasa. Busi biasa sekitar berapa ya? Waktu itu beli yang biasa tuh 70 ribuan lah kalau pernah nanya ya. Oke, thank you for watching. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.